yang melakukan perlawanan dengan Belanda pasti keluar dari keraton. Oh nggih. Termasuk Pangeran Diponegoro Pangeran niku. Diponegoro, Suryo. Sampai sedikit bahkan wilayah mungkin agak kebalikan ya Gus. Mm-mm. Wilayah Ngerayun Mm-mm. sebelum tahun 1923 Mm. itu masuk wilayah Trenggalek malah. Sentralnya Ponorogo. Nah, dalam persatuan perpolitikan di Indonesia, Indonesia, pasca betul. kemerdekaan pun juga masih ada sisa-sisa nih. Ponorogo itu punya pengaruh besar. Nah, ada lagi salah satu Adipati Ponorogo yang dimakamkan di Punten niku. Serandil. Niku tepatnya Ya. pripun istilahnya sejarahnya? Di Serandil itu merupakan keturunan-keturunan dari Bupati atau Adipati Kutha Kilen atau Sumoroto. Sumoroto. Betul. Sumoroto. Oh, Somo. Somoroto. Ya. Awalnya Somoroto, Somoroto, Ya. jadi Sumoroto. Oh, nggih. Adipati niku nggih yang dimakamkan di Di Serandil. Gunung itu. Serandil. Nggih. Terus karena akhirnya awalnya si Bupati Sumoroto nggak mau bersatu ya Nggih. dengan Kabupaten Ponorogo yang dipaksa oleh Belanda karena khawatirnya akan terjadi perlawanan dari rakyat Sumoroto kan gitu kalau dijadikan satu. Tapi akhirnya tahun 1870 akhirnya mau untuk bergabung menjadi satu lagi menjadi Kabupaten Ponorogo gitu. Jadi memang agak lama untuk mentreatment Kabupaten Sumoroto untuk mau gabung lagi seperti itu. Oh iya, masih sisa-sisa dari keturunan Bantarangin berarti ini. Mungkin ya. Ya, kan ada salah satu kayak saya pernah dikasih tahu atau diceritai oleh orang di sekitar teman di Sumoroto sana itu bahwa bekas daripada Bantarangin itu tepatnya di Desa Maron. Nah, Ya. Kenapa kalau misalkan bisa diambil kesimpulan kalau nggak salah nggih, pusat daripada pemerintahan Sumoroto ya di bekas kerajaan Bantarangin itu bisa jadi Ya. karena Sumoroto dengan Maron itu bergandengan atau bersebelahan, perbatasannya ya cuma sawah Oh, gitu. Ya jadi memang perlu penelitian yang lebih mendalam lagi ya, Iya. terutama dari sisi arkeologis. Kalau di sekitar wilayah Bantarangin, kalau Nongkodono itu masih sekitar situ ya Pak. Nongkodono masih ke selatan lagi, Ke selatan lagi ya. jauh. Yang ada bukti arkeologisnya yang kuat itu justru di Nongkodono. Nongkodono, di dalam SMP ya Pak. Ya. SD atau SMP ada candi, reruntuhan candi. Betul. Era-era Wengker itu Oke. di sana, tapi sayangnya reruntuhan. Terus kemungkinan juga kurang dirawat, mungkin seperti itu Pak nggih. Ya itu malah sebenarnya kalau bisa direstorasi kembali itu bagus, karena itu kalau nggak salah masih bercorak Hindu Siwa kalau nggak salah candi itu. Nah untuk pertanyaannya apakah di Maron Sumoroto menjadi pusat pemerintahan di era Sumoroto, itu ada pendapat lain yang versi lain itu berada di sekitar pasar Sumoroto. Pasar Sumoroto. Ada versi yang mengatakan di situ, tapi tinggal era kapannya itu yang yes, jadi betul, pertanyaan betul. ya. Kalau Tapi era asumsi itu saya bisa mengatakan iya, asumsinya loh ya, Oke. bukan buktinya. Kenapa saya bakal mengatakan begitu? Pusat perekonomian tentunya dekat dengan pusat pemerintahan. Oke. Kita mengacu Pasar Pon, Oke. kita Ya. mengacu Pasar Kulon Alun, Iya. kan begitu. Terus kita mengacu lagi yang di selatan,
Pasar Balong, Nah. Pasar Selaung, Bungkal. Nah, kan begitu. Karena bagaimanapun tidak mungkin pusat perekonomian itu jauh dengan pemerintahan, karena apa? Butuh yang namanya pengawasan. Duit waktu kuwi kan ya ora duit kertas sing gampang dikantongi. Sik geludakan ngono kae to. Kan begitu. Style. Iya. Kalau orang Cina ngasane style. Dan kalau misalkan Bupati Sumoroto yang waktu itu belum bisa berkompromi dengan wilayah Ya, Ponorogo betul. Tengah, Wetan, Nggih, dan Bupati ler. Purworejo Ler niku. Nah, itu masihkah ada hubungannya dengan yang di Surakarta? Karena secara geografis kan masih dekat dengan daerah Surakarta atau Mataraman. Oke. Apa mungkin masih dikontrol dengan yang berada di Kesunanan Surakarta? Kalau pendapat saya sih sebenarnya itu Surakarta itu cuma dijadikan istilahnya apa ya sama Belanda itu kebiakannya tok Pak, istilahnya yang mengontrol semuanya Belanda. Gede jenenge tok. Iya, jadi ada tidaknya Surakarta era-era itu nggih, itu sudah tidak terpengaruh, tidak sebegitu berpengaruh lagi karena cengkraman kolonial di keraton sendiri sudah sangat kuat dan akhirnya apa yang dikatakan kolonial ya keraton akhirnya mengiyakan karena sudah tidak punya apa ya istilahnya greget untuk melawan lagi, sudah nggak punya siung. Nggak punya siung lagi. Oh, termasuk yang masih punya nyali untuk melawan Belanda. Iya. Masa-masa kolonial Bupati Sumoroto niku. Bupati karena nggak mau bergabung dengan wilayah timur. Betul, yang siapapun- punya patriotisme. Siapapun yang melakukan perlawanan dengan Belanda pasti keluar dari keraton. Oh, nggih. Termasuk Pangeran Diponegoro Pangeran niku. Diponegoro, Suryo Hadi. Surya Mentaram. Mentaram. Pemikirannya kan juga keluar dari keraton pada akhirnya. Surya Mentaram, Ki Hajar Dewantara, Cokro Aminoto. Keluar dari keraton atau dikeluarkan, diusir? Lebih nyaman hidup bersama masyarakat. Ya. Ki Ageng Surya Mentaram, Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantara kalau kita Gitu. Karena apa? Kalau kita melihat contoh ketika ngomong yang Cokonegoro ya, beliau pengen bagaimana merakyat atau membela rakyat, itu kan perlu kehati-hatian banget. Konfrontasi tidak bisa. Bahkan beliau juga mengikhlaskan diri seolah-olah membela Belanda kan begitu. Sampai oleh apa jenis piagam Orin apa jenis? Orange Nassau, di Orange Nassau. Bintang kehormatan dari Ratu Wilhelmina. Yeah. Itu kalau orang tidak tahu sejarahnya kan dianggap Cokonegoro I itu sebagai pengkhianat negeri bangsa. Kalau orang tidak tahu sejarahnya, itu kan sebenarnya yang ditangkap adalah koruptor-koruptor yang merugikan rakyat. Priayi-priayi yang merugikan rakyat, yang korupsi. Oh iya. Saya pernah ada satu statement atau pernyataan seseorang bahwa wong Jawa atau pribumi kok punya kekayaan lebih. Sugih sawayombo, omahe loji. Kuwi lek ora ngantek nyanggone Londo, mungkin dia juga menekan atau korupsi ke rakyatnya sendiri, betul. Kalau tidak bukan keturunan dari raja loh, kerajaan. Niku iki bener apa ora ngono saya. Bisa betul apa enggak? Bisa diiyakan, bisa ditidakkan. Lagi. Diiyakan memang kalau kita melihat sangat tidak mungkin orang yang tidak memiliki kekuasaan bisa memiliki kekayaan. Ya. Tapi bisa dikatakan tidak. Itu berbeda kalau kita melihat bagaimana pusat-pusat pemerintahan sebelum atau katakanlah pusat pemerintahan atau saya bilang kasultanan dan kasunanan yang jadi satu, yaitu pesantren. Pesantren itu kan tidak harus mengatok Belanda toh. Ya.
tapi kan juga punya anak cucu yang kaya-kaya. Yang kaya-kaya. Karena apa? Betul. Bagaimanapun juga anak cucunya dari kiai yang punya pesantren besar, itu kan juga punya warisan besar. Iya. Dan bahkan pada akhirnya dia juga punya usaha yang bisa mengembangkan kekayaannya. Contoh misal saya memberikan contoh. Itu di era perpindahan dari Eyang Kasan Besari. Kemudian Eyang Kasan Besari itu kan punya salah satu dari putri atau keturunan dari Putri Solo. Itu kan banyak. Salah satunya yang kemudian melahirkan Eyang Cokonegoro itu sebenarnya ada saudarinya yang namanya Eyang Sari Banun. Itu punya suami dari anak Eyang Kasan Yahya. Itu bisa membuktikan, bisa menjadikan apa yang dikelola berkembang sampai punya tanah tambahan karena hasil pengelolaan daripada warisan-warisan saudara-saudaranya yang dimandatkan untuk dikelola Eyang Kasan Rifai itu. Bahkan ada tanah yang masih punya Eyang Kasan Rifai itu ada di sekitaran Trenggalek dan Pacitan. Wow. Saya punya bukti tertulis. Itu terkait dengan pengembangan usaha itu sampai mampu membeli tanah sampai banyak. Bahkan secara teritori ini pembagian wilayah melampaui. Karena bagaimanapun kita juga melihat eranya beliau itu adalah era pasca Perang Jawa. Bahkan sangat mungkin saya mengatakan bukan hanya pasca Perang Jawa. Mulai perang Jawa pun di pertengahan atau di akhir itu beliau sudah berpikir ke sana karena usianya Eyang Kasan Rifai itu lebih tua dari Eyang Sari Banun, lebih tua dari Eyang Cokonegoro. Karena itu Eyang Kasan Rifai itu putra mbarep Eyang Kasan Yahya. Seperti itu. Umurnya sekitar berapa, Gus? Kalau selisih umur ya mungkin sekitaran 10 sampai 12 tahun dengan Eyang Sari Banun itu. 100 lebih. Kalau masa hidupnya? Ya masa hidupnya. Ya kurang lebih segitu ya, kurang lebih. Berarti kalau secara administratif ada sebagian wilayah, ada tanah di luar Ponorogo, mestinya ikut Ponorogo. Pajaknya dulu kalau misalkan masih ada ya ikut ke Ponorogo juga. Waktu itu pertanahan apa ya? BPN. Itu yang mencatat di Kediri. Tak bukakan. Oke. Terus saya punya bukti ininya secara administrasi, tapi tidak untuk saya sebar karena ini masih apa jenenge untuk konsumsi untuk pribadi. Konsumsi pribadi. Nggih cerita dhewe di waktu offline gitu aja. Berarti yang mencatat malah Kediri. Ini di apa namanya ditulis ulang di kertas baru masih menggunakan sastra Jawa. Kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Dari putra Eyang Kasan Besari dari Garwo Solo itu diberi hak tanah yang kemudian dibagikan dan saudara laki-lakinya itu belum mau atau tidak mau menerima itu diberikan kepada saudara-saudara perempuannya. Yang kebetulan yang dipercaya adalah Eyang Sari Banun yang punya suami Eyang Kasan Rifai itu. Jadi semua tanah saudara-saudaranya itu dikelola untuk dikembangkan. Yang mana hasilnya itu salah satunya adalah pendanaan perang juga. Perang Jawa. Nah, pasca Perang Jawa. Pasca Perang Jawa. Yang mana kenapa sampai beli di luar teritori Ponorogo? Salah satunya untuk menyembunyikan pasukan. Begitu. Sebagai donatur. Nah, donatur perang. Tapi saya tidak mau menunjukkan di mana lokasinya karena ini kan sedang dibuka yang namanya simpul-simpul ataupun kode-kode apa nama laskar di Ponorogo. Ini ada upaya untuk bongkar itu. Ini seperti pohon sawo kecil gitu. Itu yang kalau bisa kita tidak menyebutkan karena ada upaya membongkar itu. Kalau sampai itu terbongkar sudah habis kekuatan kita. Karena sawo kecil sudah terbuka, jumlahnya jangan disebutkan karena jumlah itu mengacu kepada kode-kodenya. Makanya beberapa apa namanya keluarga berikutnya pohon sawonya pasti tinggal ditinggalkan satu saja. Yang lain sudah ditebang habis. Malah wis diganti. Upaya pengkaburan. Ganti pelem. Karena apa ya? Hanya wilayah Ponorogo yang masih terjaga.
hanya satu rumah yang ketahuan bahwa itu masih pujangga yang punya laskar yang punya pangkat tinggi. Seingat saya, setahu saya di Ponorogo, wow, yang terbongkar. Yang lain alhamdulillah masih tertutup, masih dirahasiakan. Dan tidak terbongkar atau memang sengaja tidak dibongkar. Yang masih terjaga itu Ponorogo sama Pacitan kalau tidak salah. Yang lain sudah mulai banyak terbongkar. Nah, itu menariknya Ponorogo. Dari masa ke masa selalu menjadi sentral. Dari generasi ke generasi kepemimpinan, mulai dari era kolonial sampai sekarang pun masih menjadi sentral dari percaturan perpolitikan di Nusantara, di Indonesia, khususnya di wilayah Mataraman seperti ini. Dulu pernah ada satu cerita bahwa termasuk Ponorogo ini kan sampai ke Trenggalek yang bagian barat, Tugu. Nah betul, saya pernah lihat itu ada tugunya di tengah sawah. Nah kalau nggak salah, karena secara administratif ikut Trenggalek di daerah Tugu atau Trenggalek yang bagian barat itu kan secara kulturnya masih Ponorogo banget. Bahkan dengan upaya besanan antara siapa itu putra Adipati Galek dan Mas Broto dengan itu sejarah Suminto. Sejarah tutur memang Broto. Atau memang betul adanya niku bahwa wilayah Ponorogo niki termasuk mencakup Tugu yang sekarang jadi masuk ke Trenggalek ini. Itu sangat mungkin saja terjadi. Nanti mungkin Gus Sawir bisa menambahkan. Saya menambah sedikit, bahkan wilayah mungkin agak kebalikan Gus. Wilayah Ngerayun sebelum tahun 1923 itu masuk wilayah Trenggalek malah. Oh begitu. Ngerayun itu nggih. Jadi kebetulan istri saya dari Ngerayun itu di wilayah Sendang. Sendang Ngerayun itu kidul wetan nggih. Niku hampir perbatasan sama Galek. Itu secara kultur, secara adat sosial itu lebih ke Galeknya sampai sekarang itu. Wonodadi, Sendang masuk dekat berbatasan langsung dengan Pule. Kecamatan Pule ikut Galek nggih. Galek nggih. Nah itu. Jadi kulturnya masih lebih ke Galeknya sekarang kalau menurut pandangan saya. Karena memang ternyata dulu tahun 1923 sebelumnya itu masuk wilayah Galek, terus 1923 baru dimasukkan ke Ponorogo gitu. Oh gitu. Kebalikan nih. Kalau Tugu dulu itu masuk wilayah Ponorogo. Nah, nek Ngerayun awalnya masuk wilayah Galek karena berdekatan dengan Pule yang masuk ke Kabupaten Trenggalek. Oke, saya kira untuk membahas satu kota, satu adipati ataupun beberapa adipati di wilayah Ponorogo saja kita membutuhkan beberapa hari. Karena kita juga berbatasan langsung dengan waktu dan kesempatan kali ini memang nggak akan habis-habisnya. Bahas Ponorogo itu, mulai dari sejarah manapun Ponorogo pasti ikut. Termasuk yang awalnya kerajaan mana tuh? Medang. Itu Ponorogo juga menjadi sentralnya. Ada bukti sejarahnya nggih. Ada prasastinya juga di daerah Sampung ya kalau nggak salah itu kan. Itu. Dan kebetulan pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita juga akan membahas yang lebih banyak lagi. Cuman waktunya juga terbatas. Mungkin informasi atau apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bahan atau menjadi pelajaran, bukti-bukti sejarah Ponorogo ini memang sudah begitu banyak. Berbanggalah jadi warga Ponorogo, berbanggalah jadi generasi di Ponorogo, bahwa kita ini tidak kalah dengan kota-kota yang lain, bahwa Ponorogo ini tidak lebih kecil daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Ponorogo ada satu istilah, fana'un nafsi birriyadwati wal qanaati. Ponorogo
Itu salah satu qaul yang diucapkan oleh Mbah Mujab Thohir Ponorogo. Dan kebetulan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mendapat satu sponsor, yaitu Kopi Genit yang langsung dikelola atau diproduseri oleh Kang Sawir sendiri. Dan kesempatan kali ini saya cukupi sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Budaya leluhur harus kita junjung tinggi-tinggi. Jangan malas belajar tentang seni budaya atau budaya manapun ataupun yang berada di sekitar kita yang berkaitan dengan leluhur-leluhur kita sebagai pijakan untuk kemajuan masa depan. Allahumma fiq ila qawmil thariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.